Halo, kembali lagi dengan saya Servina. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengentry dokumen transaksi yang termasuk pengeluaran kas. Pengeluaran kas ini maksudnya adalah Handoko ini mengeluarkan uang. Itu intinya. Jadi, yang termasuk pengeluaran kas adalah usaha Handoko mengeluarkan sejumlah uang untuk tujuan tertentu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengentry dokumen transaksi yang berkaitan tentang pengeluaran kas, namun dengan tujuan yang bukan untuk membeli aset tetap. Contohnya, membeli peralatan, gedung, kendaraan, mesin, tanah. Nah, itu bukan mengikuti cara di video kali ini. Ada video khususnya di video selanjutnya. Oke. Kemudian, tujuan transaksi pengeluaran kas ini juga bukan untuk membeli barang dagangan. Oke, jadi kembali kita mengingat, si Handoko ini kan juga jual mouse dan keyboard, lalu juga flash disk kan? Nah, ketika dia membeli mouse, keyboard, dan flash disk kepada suppliernya, nah itu nggak bisa nih kita ikuti menggunakan cara ini dalam memasukkan akuratnya. Memang benar dia pasti mengeluarkan uang, tapi ada cara khususnya di video selanjutnya. Bisa kalian tonton nantinya. Oke, jadi kembali mengingat bahwa di video kali ini kita akan membahas tentang transaksi pengeluaran kas yang bukan untuk membeli tanah, gedung, kendaraan, peralatan, mesin, dan juga bukan membeli barang dagangan. Oke, diingat baik-baik, dipahami ke dalam hati. Oke. Nah, kita langsung saja nih masuk pada transaksi-transaksi yang akan kita bahas. Oke, jadi kan pada tanggal 2 Januari sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Kita masuk pada tanggal 3 Januari. Tanggal 3 Januari, Handoko menyewa suatu ruko sebesar 12 juta untuk masa sewa selama 1 tahun. Nah, ketika Handoko itu menyewa suatu ruko, pastinya si Handoko ini mengeluarkan uang kan? Oke, jadi otomatis kita bisa masukkan tanggal 3 Januari ini akan kita ikuti menggunakan cara di video kali ini. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Langsung saja kita masuk ke menu akurat. Kemudian kita klik kas dan bank. Kemudian kita klik pembayaran. Kemudian kas atau banknya kita masukkan kas di toko. Kemudian tanggalnya kita masukkan, di sini tanggalnya adalah 3 Januari 2024. Oke, kemudian cari atau pilih akun perkiraannya. Caranya gini, kita cari akun yang cocok aja dengan transaksinya. Di sini tanggal 3 Januari, Handoko menyewa sebuah ruko kan. Jadi, menyewa, ini adalah kata kuncinya. Kita masukkan saja. Nah, ini ada dua pilihan. Sewa gedung dibayar di muka atau beban sewa gedung. Oke. Sekedar informasi aja, apa yang membedakan antara sewa gedung dibayar di muka dengan beban sewa gedung adalah kalau beban sewa di gedung ini dianggapnya kayak sudah beban, kayak udah dipakai selama 1 tahun itu. Sedangkan kalau misalnya kita pilih sewa gedung dibayar di muka, ini artinya si Handoko itu menyewa rukonya belum dia nikmati manfaatnya. Dia itu bayarnya di awal bulan. Jadi dia itu bayar awal bulan, baru dia nikmati manfaatnya. Oke, gini aja deh. Cari atau pilih akun perkiraan. Cari pilih akun perkiraan, kita masukkan sewa dibayar di muka ya. Oke, sewa gedung dibayar di muka. Kenapa sewa gedung dibayar di muka? Karena si Handoko itu menyewa sebuah ruko yang dilakukan pada awal bulan. Pada awal bulan, dia belum menikmati manfaatnya, namun dia sudah bayar duluan di awal bulan. Jadi, dimasukkan dalam akun sewa gedung dibayar di muka. Sebesar 12 juta. Kita masukkan 12 juta. Klik lanjut. 12 juta, sudah sesuai ya. Lalu kita klik simpan. Oke, itu dia cara mengentry dokumen transaksi tanggal 3. Kita coba lanjut ya, tanggal 4. Tanggal 4, dia melakukan perbaikan ruangan ruko dengan mengecat dan melakukan setting ruangan dan menghabiskan biaya 1.500.000. Oke, tanggal 4 ini menggunakan cara di dalam video ini ya. Jadi kita langsung saja masuk. Kas atau banknya adalah kas di toko.
tanggalnya, yaitu tanggal 4 Januari 2024. Lalu kita cari atau pilih akun perkiraannya. Karena di sini kita melakukan perbaikan ruangan ruko, itu biasanya langsung jadi beban biasanya ya. Coba kita cek beban mana yang cocok untuk transaksi ini. Oke, beban iklan bukan, gaji bukan, bonus bukan, transportasi bukan. Oke, bukan. Oke, karena mungkin nggak ada yang terlalu cocok terkait dengan transaksi ini, maka kita masukkan saja ke dalam beban di luar usaha. Karena ya memang beban yang ini dilakukan di luar usaha itu, di luar usaha melakukan jasa ataupun menjual barang dagang. Dia hanya melakukan setting ruangan aja biar lebih menarik mungkin ya. Oke, jadi sebesar 1.500.000. Klik lanjut, baru kita klik simpan. Oke, lanjut lagi. Transaksi tanggal 5. Transaksi tanggal 5 ini masuk nggak ke dalam cara ini? Kita cek. Handoko membeli peralatan servis. Nah, peralatan servis. Tadi kriterianya apa? Kriterianya adalah bukan membeli tanah, gedung, kendaraan, peralatan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tanggal 5 itu tidak masuk ke dalam cara ini. Ada cara khususnya, bisa kalian lihat di video selanjutnya ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi tanggal 6. Tanggal 6, Handoko membeli inventaris toko berupa meja, kursi, dan etalase. Nah, inventaris toko ini termasuk aset tetap ya sebenarnya. Meja atau kursi ini kan termasuk aset tetap ya. Masa umurnya itu lebih dari setahun. Jadi, tanggal 6 Januari ini tidak termasuk ke dalam cara ini. Ada video khususnya. Lalu, tanggal 7, apakah masuk? Ya, dia masuk ya. Karena perlengkapan ini bukan termasuk aset tetap dan juga bukan termasuk membeli barang dagangan. Jadi, kita masukkan pada tanggal 7 Januari. Tanggalnya adalah tanggal 7 Januari 2024. Kita cari atau pilih akun perkiraan. Di sini kita membeli perlengkapan ya, perlengkapan. Jadi kita langsung saja ketik perlengkapan. Oke, kita pilih perlengkapan kantor. Masukkan nilainya yaitu sebesar 500.000. Lalu klik lanjut. Oke, kemudian kita klik simpan. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut lagi pada tanggal 8. Tanggal 8 apakah masuk? Handoko membeli barang dagangan. Berarti otomatis ini nggak masuk ya. Walaupun memang dia mengeluarkan uang, tapi ada cara khususnya yang berbeda dengan cara di video kali ini. Silakan ditonton di video selanjutnya ya. Oke, kita lanjut saja. Kalau misalnya ada kata menerima nih, oke otomatis sudah langsung keluar dari checklist ya, karena kan kita membahas tentang pengeluaran kas yang berkaitan dengan tujuan yang bukan untuk membeli aset tetap dan juga bukan untuk membeli barang dagangan. Oke. Lanjut. Ini menerima. Nah ini dia. Handoko membayar tagihan listrik. Ini masuk. Kita masukkan saja langsung. Kas atau banknya kita pilih kas di toko. Tanggalnya adalah 28 Januari 2024. Cari atau pilih akun perkiraan. Kita coba lihat. Di sini Handoko membayar tagihan biaya listrik. Biaya listrik berarti beban ya. Beban. Kita cari beban yang cocok. Beban listrik apakah ada? Oke, ada ya. Kita masukkan. Lalu kita masukkan nilainya yaitu 300.000. Kenapa beban? Ya, dia itu membayar tagihan untuk bulan Januari. Bulan ini. Jadi dia itu sudah menggunakan listrik dulu, lalu dia bayar di akhir bulan. Jadi otomatis listriknya itu udah jadi beban. Oke, maka kita masukkan ke dalam akun beban listrik. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita klik simpan. Lanjut lagi. Pada tanggal 30 Januari,
Handoko membayar langganan internet. Oke, untuk bulan Januari, otomatis jadi beban ya, karena dia untuk bulan ini, dan dia bayarnya pada akhir bulan. Langsung saja, kas di toko. Tanggalnya adalah 30 Januari 2024. Cari atau pilih akun perkiraan. Pasti dia beban kan? Nah, kita cek beban yang cocok. Nah, ini sesuai nih. Ada beban telekomunikasi. Kita klik saja. Lalu kita masukkan sebesar 500.000. Klik lanjut. Lalu kita klik simpan. Oke, selanjutnya pada tanggal 30 Januari, nah ini juga termasuk Handoko mengambil uang di toko, otomatis uang yang di tokonya itu berkurang karena keperluan pribadi si Handoko. Oke, masuk ya. Kita masukkan saja kas di toko. Kas di toko. Tanggalnya 30 Januari 2024. Cari atau pilih akun perkiranya adalah pengambilan pribadi. Klik, masukkan nilainya adalah 1.500.000. Lanjut, kemudian kita klik simpan. Oke, dan kita juga bisa melihat transaksi-transaksi yang sudah kita input ke dalam Akuret. Caranya, kita klik daftar laporan, lalu kita klik daftar laporan. Oke, lalu kita klik buku besar, klik keseruan jurnal. Masukkan tanggalnya, di sini saya mau masukkan tanggal 3 Januari 2024. Oke, jadi seperti inilah transaksi yang sudah kita input tadi. Nah, inilah outputnya dalam jurnal. Ada sewa gedung dibayar di muka, beban di luar usaha, perlengkapan kantor, dan lain sebagainya. Jadi seperti itulah cara kita mengentry transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas, namun bukan untuk membeli aset tetap. Aset tetap itu apa aja? Tanah, gedung, kendaraan, peralatan, mesin. Tadi inventaris juga masuk ya tadi. Karena pokoknya suatu barang yang kita lihat itu umur ekonomisnya lebih dari setahun. Jadi artinya kayak umur ekonomisnya itu lama. Lebih dari setahun. Itu termasuk ke dalam aset tetap. Oke, kemudian dia ini mengeluarkan uang atau kas, tapi bukan membeli barang dagangan. Nah, ini termasuk ke dalam cara di video kali ini. Oke, jadi dalam kesimpulannya bahwa ketika ada transaksi, dia mengeluarkan uang. Tapi bukan membeli tanah, bukan beli gedung, bukan beli kendaraan, bukan beli peralatan ataupun mesin, ataupun inventaris. Lalu dia juga bukan membeli barang dagangan. Itu kita ikutin cara di video kali ini. Kita klik menu kas dan bank, lalu klik pembayaran. Oke, ini ya. Kita klik menu kas dan bank, lalu kita klik pembayaran. Nah, seperti itu. Baru kita masukkan kas atau banknya, yaitu misalnya kas di toko tadi ya, tanggalnya, lalu nomor buktinya. Ketika kalian bingung nih, kas di toko atau kas di mana ya? Kalian langsung saja klik simbol yang seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat yang mana paling cocok. Nah, di sini ya, ada kas di toko, ada nilainya juga. Pasti ini termasuk ke kas di toko. Oke, jadi seperti itu. Lalu, cari atau pilih akun perkiraan. Cari akun perkiraan yang sekiranya itu paling cocok dengan transaksi. Itu intinya. Jadi, seperti itulah cara mengentri dokumen transaksi. Bukti pengeluaran kas yang bukan membeli tanah, gedung, kendaraan, peralatan, mesin, ataupun membeli inventaris ya. Dan juga bukan membeli barang dagangan. Jadi otomatis dia langsung klik menu kas dan bank, lalu klik pembayaran. Oke, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.